dalam upaya mendukung kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian dan tenaga teknis pertanian, dibutuhkan tenaga terdidik yang siap bekerja di lapangan. Seiring dengan telah berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN yang berimplikasi pada persaingan pasar kerja, maka Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian terpanggil untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing. Sebagai institusi pendidikan di bawah Kementerian Pertanian, STPP mengemban tugas untuk menghasilkan tenaga ahli bidang penyuluhan pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta mampu menjadi praktisi agribisnis. Seragamnya bagus mbak. Kuliah di mana? Di STPP mas. Kenapa? STPP itu apa toh mbak? Baru dengar saya. Jelasin Gi. Gini mas, STPP itu singkatan dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Sekolah ini adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, bukan di bawah Kementerian Pendidikan seperti sekolah atau universitas lain mas. Oh gitu ya mbak. Mbak, cewek-cewek di tempatnya mbaknya kuliah tuh cantik-cantik nggak sih? Mas mau kuliah, kamu cewek-cewek. Mbak, tahun ini kan saya mau lulus. Gimana sih caranya untuk daftar di STPP? Kalau mas pengen masuk ke STPP, mas bisa melalui 4 jalur pilihan. Yang pertama, jalur tugas belajar. Jalur ini diperuntukkan untuk PNS baik dari pusat maupun dari daerah yang berstatus sebagai tenaga teknis di bidang pertanian. Kemudian yang kedua adalah jalur undangan. Jalur ini diperuntukkan untuk siswa dari SMKPP atau SMK Pertanian yang dibina oleh Kementerian Pertanian yang telah terakreditasi. Dan yang terpenting lagi, mereka itu harus mendapatkan ranking 1 sampai 5. Berarti kita yang bukan SMK Pertanian kayak SMU atau sejenisnya nggak bisa lewat jalur undangan dong mbak? Bisa mas, tapi ada syarat khususnya lagi. Mas itu harus memiliki prestasi dan paling tidak orang tua mas itu adalah petani atau pelaku di bidang pertanian. Gitu mas. Oh mbak, masih ada jalur lain nggak sih yang nggak susah-susah amat gitu? Ada mas, ini namanya jalur yang ketiga. Jalur ketiga ini adalah jalur umum. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa lulusan dari SMKPP maupun SMU atau Madrasah Aliyah. Yang terpenting jurusannya harus IPA. Dan kalau ikut dalam jalur ini, mas harus mengikuti seleksi administrasi. Kemudian kalau lolos dalam seleksi ini, mas akan mengikuti tes tertulis. Gitu mas. Kemudian ada lagi jalur lain, yaitu jalur yang keempat. Jalur ini adalah jalur kerjasama. Jalur ini diperuntukkan bagi mereka yang dikirim oleh pemerintah daerah atau swasta, bahkan oleh pemerintah negara sahabat yang bekerja sama dengan STPP. Gini aja mas, kalau mas mau tahu lebih lengkapnya lagi, mas bisa datang ke kampusnya langsung atau mas buka websitenya di www.stppugyakata.ac.id. Bisnya udah datang mas, kita mau pulang dulu. Adalah kunci untuk kita. Pada pembinaan karakter mahasiswa di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta diawali dengan pengenalan akademik. Pada pengenalan akademik ini dilakukan oleh mahasiswa semester 1, mahasiswa baru, meliputi pengenalan semua kurikulum yang ada di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, kemudian semua yang berhubungan dengan etika-etika dan norma-norma yang akan kita lakukan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Selain itu, ada beberapa kegiatan dilanjutkan dengan kursus PAID dasar kepramukaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan kedisiplinan.
karena mahasiswa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian diasramakan, sehingga kita harus selalu mengikuti aturan dan etika di asrama. Baik itu selalu mengikuti apel yang dilakukan setiap hari Senin Kamis, kemudian dilakukan juga apel malam oleh para pamong-pamong asrama, kemudian juga ada kegiatan rutin di mana kedisiplinan mahasiswa yang dilakukan oleh TNI atau Polri. Itu semua adalah untuk menunjang peningkatan etika mahasiswa. Selain itu ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan minat dan bakat, di mana minat bakat itu kita sesuaikan dengan minat dan bakat para mahasiswa. Selain minat bakat, kita ada beberapa kegiatan yang besar yang sekarang baru kita lakukan, yaitu kewirausahaan muda pertanian. Karena lulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian untuk angkatan 2015 dan seterusnya merupakan alumni pelaku agribisnis, sehingga kita mencoba untuk men-setting lulusan mahasiswa tersebut, lulusan alumni tersebut menjadi seorang pelaku agribisnis. Sehingga kewirausahaan muda pertanian itu kita mulai dari semester 1. Semester 1 kita mencoba untuk menggugah mereka melalui mata-mata kuliah dan mengajarkan kepada mereka membuat proposal usaha yang nanti akan diajukan pada semester 2. Untuk selanjutnya mereka akan memulai kegiatan pada semester 2 dengan kolaborasi pada kegiatan di laboratorium berupa kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan minat mereka. Pada kegiatan kewirausahaan ini, selain mereka juga melakukan kegiatan wirausaha, baik itu di kebun maupun di laboratorium, mereka juga bisa melakukan kerjasama, kemitraan dalam rangka kegiatan kewirausahaan dengan usaha-usaha pelaku usaha yang di luar Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Output lulusan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian yang pertama adalah penyuluh pertanian ahli yang andal, di mana penyuluh pertanian ahli yang andal mereka bisa membuat perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan pertanian, di mana konteks kegiatan tersebut adalah sistem agribisnis, sehingga selain menjadi penyuluh pertanian ahli, mereka menjadi pelaku usaha, pelaku agribisnis yang andal. Soko zaman perjuangan nganti merdeka, Jogja istimewa bukan hanya daerah. Banyak sekali ilmu yang bisa dapatkan dari pertemanan yang sangat erat, persaudaraannya dari teman-teman yang sangat baik, kemudian dari dosen yang penuh perhatian dengan kami, dengan para pamong, dengan para dosen yang selalu memberi ilmu, kemudian ilmu tentang berwirausaha, bagaimana tentang agribisnis. Saya lebih bisa mengetahui bagaimana cara kita bertani dengan baik, karena yang dulunya anak-anak muda itu tidak mengetahui ruang lingkup pertanian itu seperti apa. Jadi setelah kami atau saya masuk ke STPP ini, saya lebih mengetahui secara luas bahwa dunia pertanian itu sangat luas. Tidak hanya kita dapat melakukan pertanian, tapi juga dapat berbisnis dalam usaha dunia pertanian tersebut. Di sini mendukung sekali bagaimana mahasiswa itu tidak hanya produktif di dunia pertanian saja atau dunia teori dan menyuluh, tapi bagaimana mahasiswa untuk maju di dunia yang lainnya. Kita diajarin bukan hanya soal pertanian, tapi kita mengembangkan kreativitas dan bakat kita di sini, yaitu melalui ekstrakurikuler banyak di sini, terutama ada taekwondo, ada juga jurnalistik, ada berbagai olahraga, misalnya futsal. Bagi yang cewek yang mau futsal, kita bisa mengembangkan itu lewat futsal. Ada juga volley dan masih banyak lagi. Selain itu, ada kegiatan ekstrakurikuler desain grafis. Kita di situ bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang ahli di bidang desain. Kita bisa tukar menukar pikiran, kita bisa belajar bersama. Yaitu membangun keakraban juga. Kami tidak hanya diajari bagaimana mempelajari teknik pertanian, tapi kami diajari bagaimana sih dapat bergaul dengan masyarakat secara nyata. Di sini kami banyak mempelajari bidang ilmu lain walaupun sedikit dikupas, tahu banyak tapi sedikit, seperti mungkin bidang kerohanian. Di sini memang sangat ditekankan sekali bahwa penyuluh pertanian harus memiliki jiwa religius yang tinggi. Ada juga rasa tenggang rasa terhadap lingkungan, karena setiap pagi kami diminta untuk meluangkan waktu membersihkan kampus, seperti hal yang kecil, hanya menyapu halaman, mencabut rumput, bersih-bersih setiap 1 minggu sekali, bangun lebih pagi. Itu menurut kami sudah mencetak kami menjadi seorang pribadi yang lebih disiplin lagi.